Terus tiba-tiba kayak nanya, ente keturunan jamaah kata, Arab. Dia bilang, oh iya benar. Dia bilang, Terus? aku keturunan jamaah gitu, keturunan Arab. Oh, fam ente apa kata? Dia nanya gitu. Pas udah gitu, Abu Dan. Gue bilang gitu kan. Pas udah gitu, wah Habib katanya. Padahal Anda bukan Habib. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali sekarang kita mau menghadirkan lagi nih Cina mualaf Notiopua nih. Ya, David Sugandi. Nah, kali ini dia nggak mau sendiri nih, dia bawa temennya Habib Ramzi ya. Bener ya? Ramzi ya. Kan pakai Habib. Oh, ini yang harus cium tangan ini. Jadi ini yang paling bertanggung jawab ini ya? Hah? Gitu ya. Jadi kenal di mana? Kenal dia udah lama sekitar. Enggak, gua nanya di mana. Nah. Main-mainnya nongkrong. Nah, nongkrongnya di mana nih yang mau tanya? Di kafe. Oh, di kafe. Kafe. Oke. Nah, berapa tahun kenal si Ramzi? Udah 5-6 tahun lah hampir. 5-6 tahun. Selama kenal dia ternyata sering nasihatin David ya? Iya, benar. Nyampein pesan Islam ternyata. Nyampein pesan Islam. Kamu gitu taktiknya? Iya. Udah lagi. Tapi alhamdulillah ya. Cuma nggak terlalu sering juga. Oh, nggak terlalu sering. Selipin lah kalau lagi main. Tapi teman minum atau teman nongkrong aja nih? Teman nongkrong lah. Dia nggak minum dia. Dia nggak berani ngaku minum ya? Dia nggak minum. Alhamdulillah. Sekarang kan David udah jadi Muslim. Ya, walaupun ya kemarin sempat hebohnya kenapa? Karena ketika David syahadat sempat dimintain uang 2.500.000. Iya. Makanya bahasa Hokkien-nya no tiaopua gitu. Jadi gue sebut mualaf no tiaopua gitu. Nah, kalau tahu no tiaopua mah mendingan nama lu aja tiaopua ya. Nah, Beri cuanin juga. Teocit juga nggak apa-apa lah. Teocit Diskon tetiau gitu. Nah, itu yang kemarin tuh terus terang ya bikin kita apa ya? Geram gitu loh ya. Iya, benar. Masa orang masuk Islam malah ditarik duit segitu ya. Iya, benar. Orang di tempat kita orang syarat malah kita kasih zakat ya kan. Nah, bahkan ada yang komen, di mana tuh alamatnya kata gue samperin gitu. Gimana mau disamperin? Alamatnya di mana? Saya sih udah ikhlas. Udah ikhlas. Biar Allah yang membalas saja. Cie. Mentang-mentang udah diganti. Sama Kodoni. Alhamdulillah. Yang penting alhamdulillah udah Muslim gitu ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang cerita nih. Gimana awalnya nih dia mempengaruhi lu? Ada nggak dia mempengaruhi lu? Dia sih nggak memaksa dan nggak mempengaruhi. dia nggak memaksa saya untuk masuk Islam, nggak mempengaruhi. Dimana cuma dia memberikan kalau kata-kata yang jalan yang benarnya bagaimana gitu loh ke saya. Sambil lu nonton debat gua gitu ya. Iya, betul. Nah, ceritanya ini kita langsung loncat nih ya, loncat ke saat David syahadat yang di Jelambar itu ya. Iya kok. Ramzi kan diundang, ditelepon sama si David. Ceritanya mau dikasih surprise. Iya, benar. Awalnya mau ngasih surprise, nggak tahu dia kemakan, keciak gitu ya. Iya. Surprise sendiri. Nah, ceritanya gimana waktu itu? Yang Jadi undang. awalnya begini kok. Nah, awalnya sebelum David datang ke daerah Jelambar itu ya kok ya. Mau ngasih surprise itu awalnya ada beberapa kali dia datang ke Ramzi gitu ya kok. Sebelumnya emang dia banyak nanya-nanya tentang Islam juga gitu ya kok ya. Ramzi banyak cerita tentang Islam sama dia gitu. Nah, akhirnya dia mantapkan dirinya untuk pengen syahadat kok. Dia bilang, "Zi, gue pengen syahadat," gitu ya kan. Pengen masuk Islam. Sebelum ke tempat itu udah bilang mau syahadat. Udah ngomong kok. Nah, kenapa kalau nggak syahadatnya dulu? Nah, Ramzi mikirnya gini kok takutnya gitu ya kan, karena ada perempuan, karena dia bawa perempuan gitu kan kok. Karena Ramzi mikirnya gitu, takut nanti dia masuk Islam cuma karena perempuan, belaga-belaga doang gitu ya kok ya. Hanya untuk nikah, habis itu nanti kalau mungkin kita nggak tahu kok namanya hubungan, entah mereka lagi clash gitu ya kan, bisa dia balik lagi ke agama, itu kan nggak baik juga kan kok seperti itu gitu kan. Akhirnya Ramzi bilang, "Pit, masuk Islam karena apa gitu ya kan? Pelajarin Islam gitu ya kan. Masuk Islam kalau bisa karena Allah gitu ya kan. Karena cinta sama Allah gitu ya. Cinta dengan Islam seperti itu ya kan. Pelajarin Islam." Akhirnya pas di waktu ulang tahunnya dia datang, ya Ramzi berikan hadiah Al-Quran itu kok yang ada terjemahannya gitu. Maksud Ramzi untuk dia belajar seperti itu gitu. Nah, akhirnya dia telepon saya gitu untuk mau kasih surprise bilang gitu ya kan. Itu dari kasih Quran sampai syahadat berapa lama? Itu selang 3 hari kok. Oh, 3 hari 3 doang? harian. Kurang lebih seperti itu ya, 3 hari kok. 3 hari apa? 3 hari? 8 November kan ulang tahun.
Hampir 1 bulan. Oh, hampir bulan. 1 bulan ya. Oh, hampir 1 bulan. Sorry, Ramzi lupa juga. Nah, akhirnya dia telepon Ramzi gitu ya kan. Zi, katanya datangnya ke lokasi ini gitu ya kan. Dia share tuh alamatnya gitu. Ramzi datanglah ke sana. Masuk-masuk gang lagi. Iya jauh kok gitu ya kan, masuk-masuk gang, daerahnya terselubung gitu ya. Terselubung. Lu gak curiga tuh waktu disuruh-suruh masuk gang gitu? Ya saya bingung juga gitu, ngapain gitu ya kan di situ. Cuma dia bilang tolong Ji mesti datang gitu, tolong datang-datangnya gitu. Datanglah Ramzi ke situ, datang ke situ, tiba-tiba udah rame tuh kok, ada orang-orang pakai peci, koko segala macam gitu ya kan. Nah udah. Habis itu Ramzi tanya kenapa nih, ada apa Pit? Pas udah gitu. Gue pengen masuk Islam. Oh, baru di tempat itu David bilang mau syahadat. Gue pengen syahadat, dia bilang gitu ya kan. Pas udah gitu, gue mau kasih surprise ke lo, nih gue syahadat. Tenang aja Ji, semuanya udah gue handle katanya. Udah gue bayar katanya pas udah gitu. Oh yang bayar itu Dia bilang gitu. Maksud lo, gitu kan. Maksud lo bayar? Terus? Maksud bayar apa? Iya ini bayar nih, udah gue urus semuanya. Berapa duit lu keluarkan? 2,5 juta kata. Mak. Gitu ya. Lu kenapa gak sama gua aja, Tiopo aja gitu. Iya, Tiao Cit gitu. Atau Tiao Pen, apalah udah gitu kan, cincai lah gitu ya. Terus? Udah. Akhirnya pas udah gitu, gue nunjukin keseriusan gue Ji. Dia bilang gitu, bahwasannya gue serius pengen Islam, gitu ya kan. Ramzi seneng gitu ya kan, oh yaudah, masuk lah gitu. Masuk, nah di dalam situ ada ustadz-ustadznya ya kan, beberapa. Cuman ternyata yang mau syahadatin katanya kiai, ada orang sepuh gitu ya, kiai sepuhnya di situ. Kita nunggu lah sekitaran 20 menitan ya kan, sampai kiai sepuh ini datang. Nah akhirnya datanglah si kiai sepuh ini gitu ya kan. Akhirnya dilakukanlah prosesi dia bersyahadat gitu ya kan. Pas saat dia syahadat, lu nangis nggak waktu ngeliat dia syahadat? oh ya sedih kok. Oh, sedih apa seneng? Kok sedih? Maksudnya sedih gak nyangka kok gitu. Oh sedih gak nyangka. Karena ini manusia tukang mabok ya kok ya. Oh gitu. Iya kok. Ya harusnya seneng dong, bukan sedih dong. Sedih, maksudnya apa ya? Terharu. Gitu. Iya. Bisa sedih, juga sedih ya. Bahagia kok, sedih bahagia gitu. Gak nyangka gitu ya kan. Bisa juga ya tukang mabok syahadat gitu ya. Nah gitu kok, gak nyangka gitu. Gak nyangka gitu. Terus? Akhirnya bahagia banget gitu, seneng gitu kan. Kalau sedih gitu bahagia. Akhirnya setelah syahadat itu ada ritual yang aneh gitu gue. Apa? Nah dia diazanin. Oh. Abis itu dikomatin, tiup kuping, gitu kan gue. Gak disolatin sekalian? Hah? Gak disolatin sekalian? Terus? Lu gak nanya? Yai kenapa Saya diemin aja kok. Oh diemin. Diemin. Terus? Waktu itu posisi saya pakai masker gitu kan. Akhirnya saya lepas masker. Habis itu Ustadz selesai dia udah disahadatin tuh kiainya mau mimpin doa. Pas itu saya lepas masker, terus tiba-tiba kiai nanya, ente keturunan jamaah katanya, Arab. Dia bilang, oh iya benar. Bilang, terus? Aku keturunan jamaah gitu, keturunan Arab. Oh fam ente apa katanya, dia nanya gitu. Pas udah gitu, Abu Dan. Gue bilang gitu kan, pas udah gitu, wah Habib katanya. Padahal Anda bukan Habib gitu loh. Anda ini dari Masyayikh gitu ya. Bukan Mbak Alwi gitu ya. Nah, gue bilang saya bukan Habib. Anjing ngomong ke kiai ini tetap bakal maksud cium tangan. Udah Habib aja yang mimpin doa. Waduh. Akhirnya terus kayaknya cium tangan lu? Iya, akhirnya murid-muridnya pada ngikut kok gitu. Murid-muridnya ustadz-ustadz lain tuh pada ngikut gitu. Pada cium tangan kok gitu. Waduh. Nah, akhirnya disuruh Habib silakan Bib katanya untuk mimpin doa. Aku bilang tafadhol ente aja. Lu disuruh pimpin doa lu nggak bilang, aku dapat berapa gitu dong? Iya setengah-setengah. Setengah-setengah dong. Aduh. Ya jadi gitulah gue. Akhirnya udah selesai didoakan gitu ya sama Kiai Sepuh ini udah pulang. Setelah pulang ya begitu lagi kok, balik lagi. Apanya? Pas kita mau pulang gitu, cium tangan lagi semuanya. Oh gitu ya, cium tangan lagi. Pamit. Wasik. Beb, pulang ya Beb, udah Kiai pulang gitu. Enggak diamplopin? Enggak diamplopin? Siapanya? Lu? Anak, enggak. Harusnya udah panggil begitu, amplopin nih. Tahu lu, udah dicium tangan masa gak dikasih amplop? Terus? Jadi seperti itulah kok gitu. Ya udah seperti itu gitu. Kurang lebih seperti itu prosesi saat David. Terus akhirnya kan David syahadat lagi tuh. Oh iya. Di Masjid Al-Bukhari ya? Benar. Itu kenapa waktu itu?
sayanya ngerasa nggak tenang kok. Karena nggak dapat sertifikat juga ya? Iya, dia ngomongnya sih awalnya dapet, tapi nggak dapet. Berapa lama dia janjiin? Janji 3 hari, Iya. Terus? nggak dapet, Nggak ada kabar? nggak ada kabar, nggak ada, hilang tanpa jejak. Oh tanpa jejak. Lu nggak samperin lagi? Balikin notif gue gitu. Ya mungkin. Nggak bisa, udah ikut makan gitu. Akhirnya Ramji tanya ke David, gitu. Fit udah dapat sertifikat belum? Gitu, kan. Karena buat ngurus KTP nanti gitu, bos segala macam. Kata David nggak dapat Ji, katanya pas gitu. Nggak tahu nih apa katanya Fit, diulur-ulur lah gitu, gitu diulur-ulur. Akhirnya Ramji bilang ya udahlah, Ramji bawa, Ramji hubungin dulu ke Wendy Lovu, Ramji hubungin ke Wendy Lovu. Akhirnya kata ke Wendy, Mualaf Center Peduli ya kok ya, FCIP. Akhirnya kata ke Wendy Lovu, Ramji bawa langsung ke Babe Al-Bukhari gitu ya kan. Siapa? Ustadz Babe Fadlan ya. Babe Fadlan ya. Ramji bawa ke MCIP aja Mualaf Center Peduli gitu ya kan. Udah Ramji bawa David ke sana untuk akhirnya syahadat ulang deh kok. Gitu di sana. Nggak bayar lagi kan? Oh enggak, pas waktu nyampe sana dia udah ketakutan juga. Berapa duit ini Ji? Ji, berapa duit nih Ji? Baru kemarin ya kan habis bayar notiau. Ini bayar lagi nggak nih Ji? Katanya gitu. Beda berapa lama itu? Sebulan ada? Enggak, kalau Enggak. kita 3 hari ya. Iya. 3 hari. Habis syahadat di sana nggak tenang. Dia 3 hari, 3 hari kemudian dibawa sama dia ke Masjid Al-Bukhari. Setelah 3 hari bawa ke Masjid Al-Bukhari. Iya. Syahadat lagi. Nggak bayar kan? Enggak. Awalnya ketakutan kok gitu. Tapi kan saya tarik keluar maksudnya. Kita nggak Jangan tahu ya. depan saya gitu. Zi, kira-kira ini bayar nggak nih? Kata. Masalahnya gue kagak ada fulus. Gue udah gak ada duit nih, lagi gak ada duit gitu. Nggak, gue bilang. Ini semuanya gratis. Iya. Sebenarnya ya orang untuk mualaf itu gratis, Pit. Gue bilang bahkan. Ya emang sebenarnya begitu. Kita dapat zakat gitu ya kan. Iya. Seperti itu gitu. Dekan juga kan namanya saya nggak tahu ya kan. Ya, tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terus ada dapat sertifikat dari MCIP. Akhirnya dapat sertifikat dari MCIP udah. Ada pembinaan apa di sana? Ada sih MCIP ada sering kajian, ada kajian-kajian juga. Terus Pembinaan khusus mualaf ada? Ada dia ikut juga sempat ada kajian dan baca-baca ikro ya nanti di sana juga ada. Udah diajarin. Alhamdulillah. Tapi kan ya walaupun ya mungkin kita lihat nggak mengenakan gitu lah. Tapi alhamdulillah sudah beres. Ya, terus ada yang komen juga nih, banyak yang nanya, itu istrinya mualaf juga gitu. Gimana ceritanya? Kalau istri enggak, dia sudah Bukan Islam. Dia sudah Islam dari lahir. Semua orang juga Islam dari lahir. Islam dari lu aja sempat dikafirin. kan MK kok kita kok. Iya, Mantan kafir. MK. Oh jadi setelah bersyahadat, terus baru nikah. Iya. Berapa lama dari syahadat yang di MCIP terus nikah? Besoknya langsung nikah? Enggak dong, enggak. enggak. Selang semingguan lah. Semingguan aja, seminggu per 2 minggu ya. Oh. Tapi lu masuk Islam karena mau menikah atau bukan? Ya bukan. Oh bukan. Bukan. Alhamdulillah. Karena saya benar-benar ini dulu ngeperhatiin dulu dong, saya pikirin dulu kok, gitu loh kan. Tapi gini ya, ini sorry gue potong. Iya, gimana kok? Orang masuk Islam karena menikah itu nggak ada yang salah, nggak salah, nggak salah. Menikah itu hanya salah satu cara untuk masuk Islam. Tapi yang penting setelah masuk Islam dia menjalankan Islamnya. Yang penting itu gitu loh. Jadi entah nanti dia masih sama istrinya atau enggak, dia tetap Islam. Jadi bukan karena Islamnya bukan karena perempuan tadi seperti dibilang. Karena sebelumnya gitu Ramji punya teman juga gitu ya, kok yang maksudnya dia pas mau nikah gitu ya, pas mau merit gitu, dia masuk Islam gitu. Cuman setelah dia udah nikah gitu ya, kok dia nggak menerapkan Islam di rumah tangganya, gitu, nggak menerapkan Islam di dalam rumah tangganya. Nah dia tetap seperti dulunya gitu. Akhirnya mereka pisah gitu ya. Kok dapat 8 bulan mereka berumah tangga pisah, si suaminya akhirnya balik ke agamanya kok. Gitu. Nah, jadi maksud Ramji jangan sampai si David seperti itu. Makanya Ramji tanya, ini karena perempuan kah gitu kan. Cuman emang enggak sih, si David ini sering ke tempat Ramji datang gitu ya kan, nanya tentang Islam. Terus bertanya-tanya tentang Islam lah. Lu gitu, ikut ajarin sholat nggak? Ikut ajarin sholat nggak? Belum Ramji ajarin ke situ kok gitu, belum Ramji ajarin sholat gitu ya kan. Cuman dia banyak-banyak nanya-nanya gitu ya, tentang Islam gitu ya kan. Nah tentang Nabi gitu kan, cerita-cerita sirah Nabi gitu ya kan, seperti itulah kok gitu. Jadi lu belajar sholat belajar sendiri? Belajar. Atau belajar di MCIP?
sholat MCP juga ada ajarin untuk awal cara wudhu, cara sholat. MCP sempat ajarin beberapa kali. Nah kemudian juga ada bantuan dari istri juga ya kan, baca ajaran juga. Ya Ramji juga ada bantu-bantu juga baca doa-doanya lah kan, ditulis kirim ke WA gitu kan. Kadang kirim WA dalam bahasa Indonesia ya kan. Jadi saya baca nih, saya terapin, lama-lama baca hafal juga. Gitu. Alhamdulillah. Lu yang dari kita juga ada guru privat nggak? Ada datang juga. Iya betul. Udah ikro berapa sekarang? Ikro 2. Ikro 2. Mau ketiga. Oh, mau ketiga. Kebalap sama anak gue. Nah, lu Pelan-pelan dulu. Lu kelasnya bareng aja sama anakku sekalian. Makanya anak Ramji 5 tahun udah 4. Sekarang ikro 3. Yang penting ada progres. Oh iya, ada progres. 1, Jangan 2, stuck aja gitu. Iya, jangan stuck. Nah, terus sekarang pengen dengar cerita nih. Setelah masuk Islam, terus akhirnya udah ngasih tahu orang tua belum? Hah? Belum. Saudara belum ada yang tahu ya, saya juga bingung juga sih. Belum ada yang tahu? Belum ada yang Saudara tahu. belum tahu? Saudara belum tahu, orang tua, ayah dan ibu juga belum tahu. Belum tahu? Adik juga belum tahu ya, mungkin belum kehendak Allah ya. Belum kehendak Allah, lu belum berani. tapi teman-teman saya, teman-teman yang lain ya, teman-teman sekolah saya SMP kan dulu SMP Kristen ya, SD SMP itu kan jarang ketemu tuh, jarang ketemu. Nonton video Kodondi, tahu dia. Oh, terus ngubungin lo? Datang ke rumah. Datang ke rumah? Datang ke rumah sama Ngapain? Datang ke rumah, dia kan nggak tahu saya, gitu kan. Dia chat si Kiki, teman saya, namanya Ricky ya kan. Chat yang Buddha itu? Katolik dia. Oh, Katolik. Yang si Kiki ini Buddha ya kan. Nah, dia chat si Kiki, datang lah. Mereka ketemuan kan, datang lah. Pas hari Jumat itu posisinya, Jumat malam. Saya nggak tahu kan, saya lagi mandi, dia datang, dia bilang, ini siapa nih, ada saya tahu si Kiki datang, cuman saya nggak tahu satu lagi. Saya pikir temennya dia kali lagi jalan. Saya pas udah saya mandi, saya masuk, saya lihat, ya, teman lama tuh. teman lama SMP, SD SMP si Ricky. Nah, dia datang tuh, dia bawa bingkisan ke saya. Apa? Bawain apa? Bawain sajadah. Widih. Sajadah sepasang lagi. Ah, sepasang? Iya, istri saya dan saya. Oke. Sepasang tuh sajadahnya, ada namanya juga kan. Ada namanya? Ada namanya di situ, nama sajadah David Al-Fatih Sugandi tulisannya gitu. Di sajadahnya ditulis nama lu Di gitu? atasnya sih, di pinggir itu. Udah, makasih ya. Alhamdulillah aja ya Cuma kan. satu yang datang? Yang datang cuma satu. Nah kalau yang lain-lain kan mungkin dapat cerita juga dari teman saya ini kan. Cuman dia nggak sempet datang gitu kan. Terus di kantor gimana kantor? Kalau di kantor itu mah SMA, nggak usah ditanya kok. Gimana? Udah di-cut aja. Lo langsung di-cut? Jadi cerita gini. Pertama kan pas podcastnya sama Kodon yang pertama, part satunya itu, terus saya datang kerja seperti normal lah biasanya besoknya kan di daerahnya nggak apa-apa nih sebutin. Di daerah PIK gitu, ngomong PIK, daerah PIK ya. Daerah PIK. Nah, kita kan datang tuh kerja di situ ya kan. Pas saya datang sampai ada yang jaga situ juga. Cewek yang jaga situ, saya baru mau masuk ke kantor ya kan, ke tempatnya, dipanggil sama dia. Kok sini kok? Kenapa? Saya bilang gitu kan. Nggak lama dia kasih lihat handphonenya yang video yang saya sama Ko Wendy. Ya kan? Pertama dulu itu dulu. Ini video lu kan? Enggak, saya bilang gitu. Belaga-belaga dulu kok. Nggak lama dia ngomong. Pas itu shortnya Ko Dondi sama saya. Kan ada. Gitu. Nah ini lu bukan. Ya saya nggak mungkin bilang enggak dong. Kan saya bilang AI kan nggak mungkin. Bukan saya. AI. Bukan saya ini saya bilang. Susah lagi nurin lu. Oh iya. Dia bilang, oh ya udah iya gitu saya. Dia bilang, terus dianya kebetulan sih memang sudah muslim. Oh, dia muslim. Dia muslim. Nah, dia sih ngomong alhamdulillah ya kan. Cuman dia kaget aja kok gue bisa masuk ke situ gitu kok. Nggak nyangka. Akhirnya ya saya bilang, ya mau gimana gitu kan. Akhirnya cuman saya lihat nih. Apa? Dia kan muslim. Dia lagi sama cowoknya, pasangannya. Pasangannya ini Chinese juga, non muslim. Bukan muslim. Saya lihat, cuman saya kenal, tahu lah. Cuman dia datang cuma minum doang di situ. Jadi pasangannya nemenin dia, pasangannya kerja di situ. Dia ini sebagai tamu untuk nemenin dia, nemenin pacarnya lah gitu. Terus? Habis itu saya bilang, dia ngomong ke pacarnya, dia bilang, "No,
kayak engkau dong masuk. Bisa masuk Islam. Masuk Islam. Oh dia ngomong sama cowoknya Iya di situ. Terus dia bilang, nanti kalau masuk Islam nanti gue beliin sepatu Air Jordan. Sepatu Air Jordan. Lu yang ngomong? Dia cewek itu ngomong ke itu. Terus. Saya tegur sama dia. Kalau masuk Islam jangan dipaksa, mungkin dia belum dapat hidayahnya. Saya bilang gitu kan. Jadi diem tuh. Terus habis itu saya ngomong ke dia, kamu tetap pegang sama akidah kamu ya Islam ya. Maksudnya jangan sampai murtad gitu loh. Bisa ngomong gitu. Baru login udah mulai dakwah ya. Ngomong gitu. Lagi saya aja susah-susah nih kalau masuk Islam aja. Susah-susah saya masuk Islam. Tapi bisa saya lewatin masa Harus dia. mabuk-mabuk dulu deh. Masa dia memang dasar udah Islam, mau keluar dari Islam kan disayangkan banget gitu loh. Jadi pemurtatan seperti itu kok. Akhirnya bilang iya ya udah tuh. Udah selesai, ya udah saya masuk ya. Saya masuk kok ke dalam. Saya naik kan di lantai 5, saya kerja pencet lift naik ke lantai 5. Itu posisi baru masuk ke dalam. Saya buka pintu, saya duduk, taruh tas, duduk bentar. Semua pada ngeliatin tuh. Kan ada marketing 4-5 orang, saya 6 orang. Nah, ngeliatin saya, sebenarnya ada apa itu bikin kayak gini kan. Ya kan, nggak lama kemudian ngumpul tuh, saya pikir ada apa ya, keluar semua, tinggal saya sendiri. Lah saya pikir ada apa kan, saya baca grup WA atau barangkali ada meeting atau apa kan ya. Nggak ada apa-apa. Saya kerjain dulu deh, saya kerjain dikit-dikit, saya edit dulu. Nggak lama saya turun kok. Kan saya turun, saya ngefloor turun. Saya turun ketemu mereka juga tuh kok. Mereka naik semua. Oh, jadi lu datang mereka turun, lu turun mereka naik. Iya, gitu. Ya kan saya nggak tahu apa-apa, cuma terus kenapa? Saya kan bingung dong kok. Nah kan di situ kan ada waitress ya. Waitress nanya, kok lu malas ya masuk Islam? Iya. Lo kenapa? Tuh kayaknya mereka kurang suka dia atau itu orang Kristen semua? Iya, Chinese semua. Dan ini kan, hah masa sih? Lu tau dari, pertama saya nanya ke waitressnya, lu tau dari mana? Saya kan, ini dikasih lebih. Buset nih. Videonya nyebarnya cepet banget lu kok. Itu video habis podcast di sini? Iya. Sehari salah podcast? Enggak sehari sih, 2 hari atau 3 hari lah. Iya, pokoknya cepet banget kok. Saya bilang, gawat. Gawat. Saya mati kan, ya kan saya nggak pikir apa-apa, saya udah pasrahin aja deh kan. Nah, tapi selang beberapa hari kerja, saya kan udah begitu kok tiap hari kok. 3-4 hari begitulah. Nah, ya kan, ya udahlah. Ya, jadi mereka tuh kayak menganggap ada jarak gitu. Ada jarak kepada kita para muslim ya. Dan mereka tapi selain lo kan ada yang muslim kan? Ada. Cuman kan saya jatuhnya mualaf. Iya. Kalau mereka kan yang udah muslim sejak lahir gitu loh. Oh iya kok. Jadi mereka ngelihatnya kayak gimana nih mualafnya nih gitu loh. Akhirnya ya udah saya kerja 3-4 hari. Saya pikirin tuh. Saya ngomong kan sama istri saya kan. Dia bilang, kayaknya saya udah nggak nyaman gitu loh kerja. Kan kita kalau dalam suatu kerjaan kan harus ada kenyamanan ya kok ya. Kalau nggak nyaman saya jadi males kok gitu loh. Akhirnya ya udahlah. Akhirnya saya ngetik surat resign kok. Sama istri saya ngetik surat resign. Ini udah surat resign nih. Besok kan saya masuk hari ke-5 ya berarti ya. Hari 5 saya mau kerja, saya ketik surat resign. Itu malamnya saya ketik, saya udah amplopin kok. Udah amplopin nih. Ini yang apa saya resign aja ya kan. Ya kan. Istri tuh posisi masih hamil kok. Terus? Ya kan, waduh saya resign aja tuh gimana ya kan. Saya pikir tuh kan kalau ini saya ceritain waktu itu kan, saya pikir nih waduh gimana nih pekerjaan belum dapat, gue main resign aja ya kan. Ya udah bismillah aja dah. Kalau gue keluar dari kerjaan yang nggak benar masuk, siapa tahu Allah kasih jalan gitu kan. Ya kan, besokannya masuk sore saya datang. Saya nggak ngapa-ngapain, saya udah siapin barang yang sudah difasilitasi oleh kantor. Saya rapikan semua, saya ingin kembalikan ke atasan ya kan. Saya udah rapikan, saya ingin kembalikan ke atasan beserta surat resign itu. Nah akhirnya nggak lama kemudian saya nunggu kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam lah gitu. Atasannya saya bilang saya mau ketemu sama bos, saya bilang gitu. Akhirnya oh ya udah, ntar ya dia lagi sibuk kan. Nah udah itu sudah selesai dia ke kantor, baru panggil saya ke kantor. Nah di dalam kantor itu saya menjelaskan bahwasannya saya ngambil keputusan untuk resign dengan barang-barang semua fasilitasnya saya kembalikan semua ke dia. Terus dia tanya sama saya, kenapa mau resign gitu loh ya kan? Apa kurang atau gimana ya kan? Ya kan apa kurang gajinya atau bagaimana? Dia bilang kan, dalam hati saya sih ya enggak juga, lumayan juga sih kalau ngomong 2 digit ya, kalau kerja gitu 2 digit lumayan juga kan kok. Ya kan? Saya pikir enggak lah, saya pikir gitu kan. Enggak, saya balikin enggak deh kok. Saya bilang saya mau resign, saya langsung
ngomong ke bosnya, saya mau usaha sendiri aja, saya mau usaha sendiri, saya bilang begitu. Dia masih menyayangkan tuh sebenarnya, kalau mau kurang tinggal ngomong aja berapa. Cuma enggak lah, namanya kerja dunia klub gitu, dunia minum-minuman keras gitu seperti itu kan ya kok ya. Ya jadi saya kerjanya di situ adalah sebagai marketingnya di situ kok. Jadi ngurus-ngurus. Maksudnya gimana? Jual minuman keras? Jual minuman keras ada. Terus ada klub-klub gitu kok. Jadi klub bikin supaya event-event apa, DJ apa gitu. Jadi bikin begitu kok. Jadi yang datang atau dancer apa yang datang. Jadi kerjanya kan jadi kan ya bisa jadi banyak dancer yang datang. Iya, ada dancernya. Waduh, godaannya gede berarti ya. Godaannya gede kok. Yang koreografinya dia kok. Oh, enggak. Ngajarin dancer joget. Iya. Enggak. Gitu. Kalau saya koreografi gurunya dong. Lu guru dia, lu guru dancer gitu. Aduh. Oh gitu. Iya kan tuh saya pikir saya udah kasih surat ke kawan, ya udah tuh saya resign, saya kembaliin semua, saya balik dah ke rumah. Lu enggak ditawarin 3 digit gitu? Enggak ditawarin 3 digit. Kalau 3 digit enggak jadi kan gitu. Tarik lagi surat aja gitu. Enggak nawarin dia. Habis itu saya pulang kok, udah pulang dah di rumah ya kan. Itu semingguan dah pokoknya di rumah sama istri ya kan, jaga istri aja. Ya udah kan gajian turun sih, gajian kemarin masih ya hidup dari seminggu apa 2 minggu lah kok, kurang lebih 2 minggu lah ya, hidup makan dari uang gaji sebelumnya yang ditabung gitu loh kok ya kan. Nah akhirnya saya sama istri saya tuh mikir nih gimana mau dagang aja deh ya kan, modal masih ada sedikit, saya bilang gitu kan. Ya udah dagang apa, kita cari dah tuh jalan tuh kok, naik motor siang-siang. Ya, kita dari rumah udah selesai sholat nih kan kok ya, udah selesai sholat kita siang-siang kita jalan keluar. Ya udah jalan keluar, kita keliling aja deh pokoknya berdua sama istri tuh kok. Nyari tempat lihat-lihat aja gitu kan, lihat-lihat coba yang deket-deket aja deh, yang ramai di mana sih ya kan, area-area ramai. Itu dari mana? Dari Jelambar? Dari Kemayoran. Oh, dari Kemayoran. Kemayoran kita cari keliling aja di area-area yang ramai aja, padat penduduk aja kita cari ya kok gitu kan. Saya pikir coba lah ke daerah Mangga Besar gitu kan. Nah, ke Mangga Besar kita keliling tuh sama istri ya kan. Di Lokasari, Lokasari kan banyak tuh ya kan area-area padat penduduk. Saya cari keliling tuh, keliling. Bismillah aja dah. Alhamdulillah saya lagi main ke Lokasari. Saya lagi main ke Lokasari. Saya parkir lah motor di depannya Lokasari. Sama istri saya jalan ke dalam. Oh ini lumayan juga nih dalam hati saya nih kalau sewa nih. Cukup lah nih buat sewa tempat, belum barang. Saya pikir begitu kok ya. Akhirnya kita keliling. Ya udahlah, kita keluar tuh kok pulang. Nggak tahu kenapa ini benar-benar kejadian yang benar-benar saya rasain ya kok ya. Saya pulang nih, saya ngomong sama istri saya, yang tanya aja tukang parkir gitu. Saya kan lihat nih di deretan itu kan banyak jualan makanan, yang barangkali aja di sini ada tempat. Saya bilang begitu. Dia bilang, oh ya udah kata istri saya, dia udah tanya aja. Saya tanya tuh, Mas, saya mau nanya nih tukang parkir, di sini ada tempat kosong nggak buat jualan? Terus dia tanya, buat siapa? Buat saya sendiri Mas, bukan buat orang lain. Saya bilang begitu. Oh ada di mana? Boleh minta nomornya? Oh dikasih tuh kok. Dikasih nomornya sama dia. Akhirnya saya hubungin. Oh besok baru ketemu sama orangnya. Oh ya udah akhirnya ya udah saya sempat WA chat. Oh besok ketemu, ya udahlah saya balik lagi ke situ. Alhamdulillah saya lihat tempatnya cocok, saya ambil dah kok. Di mana tuh jadi? Di Lokasari. Di Lokasari Mangga Besar 9 nomor 28. Mangga Besar 928. Mangga Besar 9 ya. Kayaknya nggak asing ya. Nggak asing. Itu daerah Brooklyn tuh. Brooklyn Lokasari. Ya. Brooklyn. Lu kenapa dengar Mangga Besar 9 kenapa ketawa itu, Ji? Hah? Kenapa ketawa, Ji? Karena ketemu nih anak daerah situ kok. Emang dari situ. Emang dari dunia situ. Di situ tempatnya benar-benar gitu kok. Zaman jahiliyah dulu. Zaman jahiliyah. Enggak, dulu di situ zaman situ ngapain dari situ? Oh dia. Jadi broker apa gimana? Apa lu brokernya? Lu broker dia klien gitu. Di situ tuh kalau Mangga Besar tuh tempatnya kalau ditanya dugem ada, minum ada gitu loh kan. Cuman alhamdulillah ya saya juga udah lama udah mungkin udah merasakan hal seperti itu ya, hijrah. Jadi sekarang biasa aja kok. Malah saya ngelihat jadi kayak lihat mereka kan ada buang pandangan. Aneh, jadi merasa aneh dengan mereka gitu loh. Maksudnya lu dulu ngelihat mungkin lu plototin, sekarang lu ngelihat lu buang pandangan gitu ya. Iya, jadi kayak biasa aja gitu. Cuman ngintip dikit gitu. Itu mas sekilas doang kan. Buang muka kalau ada istri gitu. Wah. Enggak ada plototin ya.
Tapi banyak aneh-aneh di situ. Lucu. Karena dia setelah masuk Islam dia bilang, Ji ada sunnah yang harus gue jalankan nggak? Ya itu loh, menundukkan pandangan ya? Iya. Dia menundukkan pandangan nggak? Iya. Cuman begini. Sekali nggak kelihatan, jangan lihat 2 kali gitu. Iya. Katanya kalau sekali kan belum jelas gitu kan. Terus akhirnya jual makanan di situ. Akhirnya kita udah, saya berdiskusi, udah dapat tempat jualan apa, jualan kue. Di situ kan kebetulan alhamdulillahnya ya, yang pemilik lapak tersebut membedakan penjualan mereka. Contohnya misalkan yang satu jual bakmi nggak boleh ada yang jual bakmi, yang satu jual bakso nggak boleh ada yang jual bakso. Dan kebetulan saya jual kue ya kan, nggak boleh ada yang jual kue gitu. Jadi bagus sih di situ. Saya lihat bagus nih tempatnya, berarti yang pemilik lapak itu baik gitu loh ya kan. Jadi beda-beda, jadi nggak ada sikut-sikutan. Kue apa? Jadi kita jualan kue-kue basah dan kue-kue kering. Ada Kue juga basah tuh maksudnya habis Kue- keburu. kue-kue basah tuh kayak kue-kue Kue pasar. kue pasar, Jajanan misalnya, pasar. jajanan pasar yang dibuat. Ini nih ya contohnya. Nah ini kalau ini bacang nih, kalau ini bacangnya Ini kan termasuk jualan. termasuk juga bacang. Oke. Kalau ini yang bikin kan tante ya, Nah, tante yang bikin. gini. Tadi si David datang ke sini bawa banyak. Iya benar. Nah, contohnya banyak, cuman karena tamunya banyak juga habis duluan. Sisanya bacang gitu. Ada kok di TikTok. Sama ini. Iya. Ini susu kacang kedelai. Susu kacang. Asli ya. Yang ini apa? Ini sari kacang. Oh, namanya apa? Sisipit. Sisipit. Tanpa pemanis buatan. Jadi pemanis apa nih? Pemanis asli. Pemanis asli. Oh. Yang bikin susu kedelai siapa? Yang bikin susu kedelai alhamdulillah mama dan papa. Loh. Ini nyokap dan bokap yang bikin. Iya, nyokap dan bokap yang bikin. Jadi kan gini, mungkin ini salah satu cara saya kok. Cara saya ketika saya udah masuk Islam. Ini manis nggak? Enggak. Sedang lah, sedang. Cobain. Cobain kok. Eh? Bismillah dulu kok, bismillah. Ya. Ini sedotannya. Bismillah. Ya. Bismillah dulu baru lancar. Nggak terlalu manis. Tapi enak loh. Alhamdulillah. Rasanya ada kedelainya nih, bener. Katanya nggak gampang ya begini. Nggak gampang, diperos dulu sama mama papa ya kan. Diperos, pokoknya dari pagi sih. Dari pagi. Dari pagi bikin. Rutin bikinnya. Rutin tiap buat hari. David jualan. Iya. Orang tua udah tahu belum David nikah? Ya kalau belum. Belum tahu juga. Jadi gini kok, sebenarnya kita udah berpikir, saya juga udah berpikir, ya kan. Kalau kita udah masuk Islam, kita harus hormati orang tua kita. Ibu kita 3 kali lipat, bener Ya, kok ya. ya. Nah mungkin ini salah satu jembatan yang saya udah pernah bilang sama Koko sebelumnya. Ini merupakan jembatan, saya ingin saya ingin ngebuktiin juga sih ke orang tua saya gitu loh. Kalau saya udah masuk Islam, ini niat saya kok ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya pengen jadi sukses. Nah, saya ingin jadi sukses apapun yang terjadi dengan cara yang halal, gitu ya kok ya. Makanya saya deketin mama, suruh mama bikin ini. Alhamdulillah sih saya ngambil mama tiap hari ya, tiap hari. Tiap hari pulang. Tiap hari pulang. Iya. Alhamdulillah. Tiap hari. Gara-gara ini. Iya. Tadinya sebelum jualan ini lu nggak tiap hari pulang. Enggak. Sebulan sekali. Iya, sekarang jadi kayak gini tiap hari pulang mesti ngambil lah kalau ngambil susu kacang dan kacang kedelai tiap hari ya kan. Terus kalau lu misalnya datang ke rumah nyokap jam berapa? Nyokap biasa kalau kita kan jualan habis subuh ya. Ya paling kita habis selesai jualan aja. Paling jam 7 deh, jam 7 jam 8 pagi. Kita pulang dulu ke rumah. Sebenarnya baru nanti ngambil. Tanya mama udah jadi belum? Kalau udah jadi langsung ambil. Jam 7 jam 8 pagi lu ambil ke rumah nyokap. Soalnya kalau bikinnya malam kan kita jualan kan sore ya kok ya. Paling sisanya kita taruh kulkas kan, kulkas gitu biar dingin. Enggak, maksud gua jam 7 jam 8 pagi lu ngambil ke rumah nyokap, terus sekali-sekali lu sholat duha di situ. Saya jadi diem loh. Pelan-pelan lah kok. Pelan-pelan, Ini aja udah mulai ada progres nih. Iya, pelan-pelan. Ini aja udah ada progres dikit sih. Boleh kan saya sholat duha ya? Boleh. Bagus itu. Dicoba boleh. Sholat duha. Boleh coba. Gitu. Mau tahu reaksinya. Langsung bengok ke sini. Pokoknya ini kan nanti saya pengen membuktikan sih ke orang tua saya kok. Nah ini bacangnya yang bikin siapa? Bacang kalau ini tante. Ii berarti? Iya. Tante. Tiap hari juga? Tiap hari. Berarti tiap hari? Kalau bacang kadang-kadang 2 hari sekali deh. Kan capek juga. Mana? Nih bacangnya. Nah. Kok nggak dikasih itu stiker sisipit gitu? Kan licin kok. Coba makan kok, makan. Udah tadi udah makan ya. Masalahnya basah nih jadi. Iya basah, iya benar. Tapi enak sih, halal. Enak. Tadi saya cobain enak. Mik lu kok masuk ke dalam sih? Nah.
Tes. Nggak dikeluarin mah. Suaranya mendem ya. Iya. Tapi ini Fit, ini bacanya halal. Halal, 100% halal. Jadi, Jamin lu? Jamin. Mana lu nggak ada tulisannya halal? Udah diciduk. Tinggal diciduk lagi kalau udah halal. Jadi tiap hari kalau ini 2 hari sekali. 2 hari sekali kalau bacang, Mas. Selain yang ini kue basah ngambil dari mana? Kue basah kadang-kadang ini saudara dari istri ada. Oh saudara istri Saudara bikin? istri yang bikin, ya. Oh, oke. Saudara istri kan kue-kue basah, jadi kita bagi-bagi lah. Bagi-bagi. Yang nggak ada kerjaan di rumah ya bikin kita kasih ide, bikinnya gini gitu. Oh, oke. Jadi yang dijual kue basah, minuman begini. Terus abis Jualannya mulai jam berapa? Mulainya jualan dari jam 5 sore lah. Jam 5 Sampai? sore. Sampai kadang-kadang sampai jam 3 pagi, 4 pagi. Buset. Itu nungguin yang bubaran itu? Ya kan kita jualannya begitu ya, kita kan halal kok. Oh iya. Siapa yang bilang nggak halal? Gua kan cuma nanya yang bubaran nungguin. Itu rata-rata. Kenapa mesti pada ketawa sih gua? Tapi emang bener rata-rata mayoritas yang beli mereka. Oh gitu. Ada yang beli kan cuman nungguin bubaran lebih banyak. Itu kalau pas lagi bubaran yang pada beli itu yang layanin lo apa bini? Iya. Kadang saya juga. Tergantung sih kok. Tergantung pembelinya. Ya. Kalau yang harim dia yang layani. Gitu ya. Tapi kan alhamdulillah ya di situ ya, alhamdulillah. Tapi gini lah, ini hikmahnya kita bisa ambil nih. Seorang David gajinya udah 2 digit. Udah. Ya, gaji udah 2 digit, sekarang banting setir, jualan makanan kue basah. Ya. Ya, kita nggak pernah tahu ya. Benar kok. Bener kan? Pernah nyangka nggak keluar dari kantor itu jualan kue basah? Nggak pernah nyangka kan? Itu artinya gimana? Kita tinggal jalanin. Yang penting kita tetap istiqomah. Apapun yang kita jalanin, yang kita harapkan apa? Barokah. Iya. Gaji 2 digit belum tentu barokah loh. Iya, habis mulu. Jualan kue bisa barokah loh. Bisa. Bener? Benar kok. Oh. Alhamdulillah ya dengan jualan kue ada aja pesanan. Oh, Pesanan alhamdulillah. Iya, tante buat yang pesen buat Jumat berkah. Ada yang kemarin lihat videonya katanya ada satu grup ya. Grupnya Kemenq. Kemenq. Pesen. Wih. Ke Kementerian Keuangan iya kan dia saya lihat videonya dari grup WhatsApp-nya Kodondi. Wah, saya bilang Ah, serius loh? serius? Ini sih saya bener gak? Alhamdulillah. Aduh, sorry. Dari Mualaf, ada grupnya Mualaf. Grupnya Mualaf ya, dari Kemenq pesen. Wih. Pesen 65 box. Wih, Dit. Terus gua dapat komisi dah. 0,sekian persen. 65 box. Namanya Cina pasti ada pertemuan. Mesti ada cuan loh. 65 box, tapi ya kita kan namanya tenaga kan masih dikit kok, ya kan. Ya, saya minta maaf banget nih sebelumnya agak telat sedikit sampai ke sananya gitu. Tapi alhamdulillah selesai pas makan siangnya. Iya. Soalnya kita jujur tenaga kan masih terbatas, sumber daya manusia kita terbatas dan fasilitas juga belum banyak karena kompor kan kita pakai satu buat diganti terus kok. Jadi lu ya. kaget gitu ya terima 65 box gitu ya. Ya kaget sih awalnya. Alhamdulillah dengan keuntungan itu kita beli kompor lagi buat nambah lagi. Nah, gitu. sekarang dari mana 65 box pesanan itu? Dari mana? Dari Allah. Dari Allah. Saya juga nggak nyangka. Tuh. Tiba-tiba ngechat terus ada yang ngechat lagi buat Jumat berkah sih siapa? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah gitu kan. Tapi benar aja kok kalau kita kerja yang halal rezeki mah ada aja. Kuncinya berserah diri. Berserah diri. Terserah Allah dah. Terserah Allah dah. Yang penting kita berusaha ya. Betul. Mau laku nggak laku ya. Terserah Allah bener. Alhamdulillah. Asal saya jangan dikatain. Kata apa? Kalau jual kayak yang ST so. Oh, yang saya dikatain itu. Saya dikatain itu gimana tuh? Udah minta maaf. Udah minta maaf. Saya nggak dikatain kan kok. Terus saya dikatain lagi jual. Katain si Sipit. Terus saya dikatain lagi jual kue. Itu gua katain si Sipit. Oh. Belum habis. Apanya? Kuenya belum habis. Mana kuenya? Habis kuenya. Habis. Jualan Sipit. Alhamdulillah sih kok. Iya kan? Udah minta maaf, Minta maaf ya kak ya. Ya bagus Malah sih. alhamdulillahnya yang dikatain itu udah dapat hadiah umroh. Umroh ya kan. Atas izin Allah juga. Iya. Kita nggak ada yang tahu ya. Ya makanya lo mau naik umroh nggak? Mau. Ditanya mau atau nggak mau lah kok. Ya kan.
Kenapa Ko Doni mau naikin? Enggak, maksud gua ada yang umroh harus dikatain dulu. Katain dulu boy. Ya katain. Tadi lu kata nggak mau dikatain. Katain si Sipit. Gila ada tawaran umroh mau dikatain kan? Ya mau saya mau umroh saya kan pengen saya kan lihat di TV terus kok. Insya Allah. Doa kita. Amin. Nah, terus gimana ceritanya? Sekarang walaupun jualan kue basah, ya meninggalkan gaji yang 2 digit, gimana rasanya? Lebih tenang. Lebih tenang, terus ya capek juga buat sendiri ya kok ya kan. Soalnya kan kita belajar juga nabi-nabi dulu dan sahabat-sahabatnya kan berjualan ya, berniaga ya. Karena kan berniaga itu 9 dari 10 pintu rezeki ya kan, ya, berdagang. Ya kayaknya ngerasa ya lebih baik aja, lebih tenang, lebih kayak ngerasa halal kan kerjaan itu kan ya. Gitu kok. 2 digit dulu jualan minuman keras ya. Iya. Minuman ini. Sekarang jadi jualan minuman halal. Alhamdulillah, walaupun si Sipit gitu. Enggak, tapi ini foto lu bener. Iya bener. Foto yang habis podcast. Yang waktu podcast Kodoni yang pertama saya jadi animasi ya. Beda banget ya. Jadi melotot ya. Kan namanya Sipit, melotot. Namanya udah Sipit. Ya semuanya harus disyukuri ya. Ya alhamdulillah. Ya. Terus ada rencana ke depan apa? Selain ini mau dikembangin, mau buka cabang atau gimana? Insya Allah sih kalau emang jalannya itu ya mau dikembangin lah kok. Ya kan kita pelan-pelan dulu. Dulu yang punya ide jualan kue basah siapa? Lo apa istri? Istri jualan kue aja di sini deh. Oh, Saya bilang Sipir. Saya kan lihat memang situ nggak ada kok, nggak ada kan. Ya udahlah. Terus keahlian lu di kantor lama lu nggak kepake sekarang? Ya itu, saya disuruh sama istri. Ya suruh ini aja, suruh TikTokin aja, TikTok terus kan. Jadi nge-live TikTok, weh hari ini baca ngerasa apa? Ya terus Silakan keranjang kuning gitu. Bikin konten TikTok. Ya nih hari ini kue lapis 7 warna gitu. TikTokin, saya disuruh bikin, kan saya ada TikTok ya kok ya. TikTok disuruh apa namanya bikin konten TikTok ya gitu loh. Ya udah saya. Iya, tapi bakat juga sih David nikahnya bikin konten ya. Bisa dipakai itu. Yang tempat lama bikin. Iya. Hanya masuk gua kalau dulu bikin konten jualan yang keras. Sekarang yang kue. Sekarang bikin konten entah bikin kue, entah dakwah juga bisa. Di dalam konten kue basah bisa diselipin dakwah. Yesus sujud tuh gitu. Yesus puasa loh gitu. Bisa. Tapi emang benar. Bisa dong? Bisa. Siapa tahu ya. Nah Ramzi gimana ngeliat si David? Ya alhamdulillah. Banding setir begini gimana? Alhamdulillah banget kok. Alhamdulillah. Sedih atau bahagia atau gimana? Oh bahagia kok. Oh bahagia. Dulu juga sebelum dia masuk ke dunia itu kerja itu kan dia kan nanya dulu ke saya kok. Ngobrol gitu. Cuman saya pernah kasih tahu juga ya Fit ya, saya bilang kalau bisa janganlah gitu ya kan kok kerja dunia kayak gitu. Nah kan dia posisinya kan kerja kan marketing sosial kan gitu. Nah dia kan memasarin itu kan kok gitu. Secara tidak langsung kan itu dosa jariah buat dia. Memasarkan kan. maksiat. Iya. Secara tidak langsung kan itu dosa jariah kan. Memasarkan maksiat ya. Iya, Ramji juga sampaikan ke dia, ke David dagang gitu ya kan. Karena para nabi semua berniaga gitu ya kan. Ramji sampaikan dagang gitu. Gitu. Jadi tinggalinlah dunia kayak gitu gitu ya kan. Jadi memang itu ya gimana ya gini. Waktu itu ada seorang ibu-ibu di Semarang. Dia kontak saya setelah dikasih tahu temennya yang ya udah kenal saya lah. Orang Katolik. Janda, suaminya meninggal, anaknya 2. Kita chatting di WhatsApp kira-kira 2 jam. Akhirnya dia bilang dia mau masuk Islam. Setelah dia chatting sama saya, dia ngaku tenang hatinya. Ya. Terus setelah ketemu lagi ngobrol dia, setelah saya chatting sama Kodondi, itu saya baru bisa tidur. Gitu. Sebelumnya seminggu tuh gak bisa tidur. Seminggu tuh gak bisa tidur. Habis chatting sama saya, 2 jam, selesai. Dia mau masuk Islam, malamnya bisa tidur. Nah saya kan janjian sama dia tuh. Janjian sama dia, waktu itu saat pas mau berangkat debat ke Jogja, saya bilang saya nanti mampir ke Semarang, saya bawain ustazah, nanti sahadat. Kita cari masjid dekat rumah. Nah, udah janjian tuh sahadat tuh selesai. Ngobrol, ibu itu kerjanya di pabrik bir. Gimana kalau kita sebagai pembina mualaf? Kalau ada mualaf kita kerja di pabrik bir, apa gue bilang besok ibu harus keluar ya, bir itu haram loh. Ini. Apa begitu? Ya kan enggak. Itu kan nafkahnya dia. Jadi saya cuma bilang sama ibu itu, Bu,
Ibu pelan-pelan ya, cari kesempatan, cari kerja tempat lain. Udah cuma gitu doang. Setelah berapa lama dia kasih kabar. Alhamdulillah, kondisi sekarang saya sudah keluar pindah kerja. Alhamdulillah. Bukan langsung hari ini mualaf, besok harus langsung keluar. Enggak begitulah. Gitu. Kalau ada seorang rentenir nih, udah jelas-jelas riba nih. Benar loh. Masuk Islam. Gimana? Apa besok kita langsung jangan rentenir lagi ya? Sedangkan nafkah dia cuma dari situ gitu misalnya. Nah, kita jadi harus pelan-pelan, ya bukan pelan-pelan lama-lama, bukan lama-lama ya, tapi harus dia berniat cari kerjaan lain yang lebih baik. Seorang David, masa depannya boleh dibilang cerah. Apalagi gaji udah 2 digit. Gue dulu kerja berapa tahun baru bisa dapat 2 digit. Ya, David kerja berapa lama dapat 2 digit? 3 bulan. 3 bulan 2 digit, coba ya. Kan sebenarnya kalau dihitung dari dunia, ya sudah sangat-sangat cukup lah ya buat hidup di Jakarta ya. Mau banting setir sampai jualan kue coba. Tapi jangan khawatir, sesuatu yang buruk yang ditinggalkan nanti diganti walaupun kelihatannya mungkin tidak seimbang atau setara, tapi barokahnya beda. Barokahnya beda. Nanti lihat ketika David istiqomah sama istri, ya istilahnya menjalankan Islam dengan baik dan totalitas berserah diri, rezeki datang sendiri nanti dari Allah SWT. Lewat siapa? Nah itu bukan urusan kita. Mau urusan mau lewat Kemenq, kayak mau lewat manapun, itu semuanya Allah yang ngatur. Gitu. Keren, Fit. Amin. Berani ngambil keputusan. Ya. Masya Allah. Waktu dia sebelum keluar, lu gak tanya dia dulu? Gue mau keluar menurut lu gimana gitu enggak? Enggak, nanya. Selalu nanya. Ya. Nanya. Lu bilang udah keluar gitu? Iya. Lu mau kasih kerjaan lu? Enggak, jangan kita kan punya Allah. Oh iya. Min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib. Oh, kan. lu bilang keluar gitu. Keluar, ya, cabut tinggal. Karena saya juga dulu ex banker kan kok. Oh. Saya kerja di Bank Mandiri gitu kan. Dulu saya sebut lagi. Nah, maksudnya saya pernah kerja di bank gitu ya kan kok. Nah, saya pernah kerja di bank gitu. Saya keluar gitu. Saya keluar gitu ya kan, saya tinggalin walaupun awalnya kita berat. goyang juga gitu ya kan. Goyang juga karena udah nyaman, enak, penghasilan lumayan gitu ya. Saya tinggalin karena riba kan kok gitu ya kan. Dosa paling ringannya seperti menzinahi ibu. Ya kan, dosa teringan itu kan menzinahi ibu ya kan. Tapi waktu dia bilang, gua keluar gak nih? Lu bilang keluar, terus dia gak nanya, terus gua kemana dong? Lu gak bilang, Lokasari gitu? Enggak. Enggak. Saya cuma sarankan dia untuk dagang karena dia berdua sama istri kan. Gitu. Dagang gimana? Dagang apa aja gitu. Dagang apa aja gitu kan. Ya kolaborasi lah antara suami istri gitu ya kan. Kok dagang apa gitu ya kan. Kebiasaan dia gitu ya kan. Kok. Udah ada anak kan ya David ya? Udah, terus kalau dagang itu yang ngurus? Ada alhamdulillah ada yang jaga. Oh, ada yang jaga. Dengan ada hasil dagangan kan kita bisa minta tolong jaga ya. Oke. Alhamdulillah berjaga. Jadi kita tetap berdua tetap dagang. Ya, kayak baby sister sekarang 2 ya. Keren ya. Keren ya. Dia nggak punya babysitter. Lu punya babysitter? Ada. Ada juga. Karena kan saya duda kok. Oh iya. Baru ngaku. Bukan promosi. Jadi lagi buka promosi nih. Enggak kok. Buka pendaftaran. Buka pendaftaran. Juga kok. Terus nomor lu di sini Bang. Enggak, karena istri udah meninggal kan kok. Jadi kan itu meninggal. Nggak mau kan ada yang ngurus anak gitu. Iya. Orang tua Ramzi di mana? Orang tua di Medan kok. Oh di Medan. Di Medan di Sumatera. Oke. Iya. Ini gua mau ke Medan, mau ikut Medan. Oke, berangkat kita nanti. Ke Medan. Gimana, Fit? Hah? Insya Allah. Mau cobain nonton Medan ya, Fit? Aduh. Apa bawa bacang ke Medan? Bawa bacang. Hah? Ke Medan nih. Iya. Nah, ini berarti yang belum David lakukan sekarang kan memberitahu orang tua nih. Ya, cari waktu yang paling bagus lah ya. Justru pelan-pelan lah kok saya ingin. Berarti videonya gue nggak sampai ke nyokap tuh ya? Belum. Belum sampai ya? Belum. Oke. Belum, mungkin Allah belum mengendaki. Saya udah berserah diri, saya udah pasrah sama Allah. Kalau emang orang tua tahu ya udah mau gimana? Ya kan, tapi kalau emang orang tua belum tahu, mungkin ada maksud dari Allah Subhanahu wa taala untuk belum tahu. Padahal lu sekarang dikasih kesempatan tiap pagi ke rumah nyokap bener. Iya. Pas like viral tuh, tiap ada adiknya atau mamahnya telepon dia langsung, wih ada apa? Takut ya? Ini ya, Parno. Iya Parno. Emak gue
Mama saya nelpon, adik saya nelpon. Ada apa nih? Waduh. Deg-degan. Tremor dong, tremor. Bener juga. Ada apa nih gitu Pak. Tapi alhamdulillah sekarang saya yang samperin. Ceritanya. Ade juga nggak kenal. Ade nggak tahu. Saudara belum tahu. Belum. Cuman teman-teman deh yang tahu deh. Teman-teman. Saudara dari. Oh kalau saudara gitu. sepupu saya nggak tahu ya. Cuman belum ada info juga sih ke orang tua. Belum ada. Ya insya Allah ini podcast kedua ini. Ya. Ya Habis ini lah ya. Kompres. Ntar lu yang dicari lu. Kan jika Allah menghendaki. Ntar lu yang dicari lu sih. Ini dia kan oke nih gitu nanti. Mungkin kemarin kan nggak merhatiin gitu. Mungkin dengan ini kan merhatiin. Ini susu kedelai gue nih kata Maya. Kok ada susu kedelai? Iya. Ya semua sudah diatur lah ya. Iya semua udah diatur. Ya udah. Pasrah dan berserah diri aja. Lu berarti sekarang gimana? Sekarang lu yang nasihatin dia apa dia nasihatin lu nih sekarang? Masya Allah sekarang kok. Sekarang dia nasihatin lu? Subuh WhatsApp Ramzi. Widih, keren. Salat subuh kan. Asik. Keren. Gitu. Keren ya. Ini mualaf tanya. Ji, subuh udah belum gitu. Asik. Ente sendiri udah belum. Iya. Dia, lu nggak balas gini mentang-mentang Islam tanjakan gitu. Alhamdulillah kan mengingatkan yang baik ya. Betul. Alhamdulillah. Jauh emang rumahnya dari dia? Enggak kok sama kita daerah dengan Kemayoran. Kemayoran Mabes nggak terlalu jauh lah. Kemayoran. 5-10 menit nyampe lah. Iya. Lu sering ngajak dia ini dong ikut kajian dong. Oh sering kok. Sering. Jadi ada beberapa kali Ada. saya ajak kajian ke kajian Ustadz Khalid Basalamah, Kali. ke kajiannya Ustadz Khalid Syar'i, Ustadz Naim gitu ya. Beberapa lah Ustadz yang udah saya bawa gitu. Iya. Kajian sunnah ya kok ya. Babe dulu. Iya. Babe pernah juga. Babe pernah. Pernah juga ke mana? Brawijaya. Iya, dia ketemu yang saya ngajak nggak bisa. Orang nyamperin. Iya dia ngajak Nyamperin. saya cuman saya nggak bisa kok. Babe Sama motor lagi. Set. sama istri berdua sih. Jauh lah lumayan juga sih. Iya, yang penting belajar dan Iya. ada progres. Bener Betul. Yang penting progres sih pokoknya. Iya. Kan udah lewat nih grace period nih. Iya. Ya, grace period lu udah lewat. Itu udah sekian lama kan. Ya lu harus progres terus. Iya. Tuh. Gitu lah. Selain itu, suka ini nggak ngingetin, Ji, sholat Ji gitu. Iya. Ada. Sering Gila, bener. WhatsApp. Gila. kan saya sering bilang sama dia, Ji, gue lagi nyari cuan nih, cuan pahala, sama cuan harian. biar adil kan. Iya. Terus ada pesan nggak nih, David nih? Pesan? Boleh dong, pesan dong. Boleh. Buat nyokap. Buat Iya, coba. Sampaikan. Pesan apa yang ingin sampaikan buat Waktu yang podcast pertama kan lu juga kasih pesan buat nyokap kan? Iya, Cuman belum nyampe kan? Nyampe. Nah, ini pesan kedua. Siapa tahu nyampe. Bismillah. Bismillah. Bismillah dulu. Minum dulu. Minum dulu. Bismillah dulu dah. Emang enak ditembak mulu dari tadi ya. Iya, ada belum cerita enggak? Yang bisa ceritain? Yang pas nonton debat Kodondi. Yang pas nonton debat Kodondi. Tempat yang mana? Yang mana? Reaksi dari Ramzinya gimana? Oh iya tuh gimana tuh? Oh iya ini yang waktu sebelum dia mualaf itu. Sebelum dia mualaf. Nah, Ramji sempat datang tuh ke tempat dia. Setelah dia datang ke tempat Ramji yang pas ulang tahunnya, Yang lagi mabok-mabok ya? Ramji serahkan Al-Quran kan. Iya. Nah, besokannya Ramji coba datangin lagi gitu ya, David gitu sambil Ramji bawa martabak tuh ya kan. Nah, Ramji datang gitu. Nah, Ramji pas bawa martabak kan dia udah cerita di podcast Koko ya kan, yang akhirnya dia beli minuman gitu ya kan, Go. Nah, karena Ramji bawa dorongan gitu ya kan. Dorongan. Iya, padahal kita maksudnya bawa martabak gitu ya kan. Kirain kita dia beli minuman sehat gitu ya kan. Go gitu ya kan. Nah, taunya Yang kata dia buka jangan. Nah, Minum jangan. nah, iya. Ternyata dia beli minuman alkohol gitu ya. Nah, cuman dia beli juga buat Ramji gitu. Orange juice gitu. Oh, kirain sama. Oh enggak kok, kalau Ramji emang enggak minum, dia tahu. Dia tahu. Gitu. Nah, habis makan martabak itu nonton gitu.
nonton kajian. Awal-awal kita ngobrol-ngobrol agama juga ya Pet ya. Dia nanya-nanya tentang Islam lagi gitu ya kan. Nanya-nanya tentang Islam. Abis itu Ramji setel di TV-nya dia tuh kan ada YouTube-nya gitu kan. Buka kajian Ustadz Khalid bahasa lama gitu. Nonton lah tuh kajian bahasa Khalid bahasa lama. Habis udah gitu dia maju tuh mau ganti channel atau apa gitu ya? Ganti ini. Next ada video Kodondi. Yang lagi debat. Akhirnya Ramji bilang, ini bagus. Ini tonton Fit. Emang lu pernah nonton video gua? Oh kan, aneh tahu ente kok. Sebelum buka itu. Iya, aneh sebelumnya udah tahu video kok. Dari zaman Ko Steven aneh ngikutin Ko Steven. Allahyarham Ko Steven tuh, aneh ngikutin Ko Steven gitu ya kan. Nah terus Ko Wendy Lopu, Koko gitu ya kan, Kodondi gitu. Nah akhirnya pas dia putar tuh, Kodondi gitu. Ini ikutin Pit, dengerin gitu banyak nonton videonya Kodondi gitu. Terus akhirnya debat lu tuh Koko kan, lu pilih siapa nih Ji kata dia. Pilih siapa? Nah, malah dia mungkin karena dia faktor mabok. doh. Kalau orang Arab Faktor bilang martabak maksudnya. Kalau orang Arab bilang tuh doh gitu ya, mabok gitu ya, sakram gitu. Karena faktor dia mabok ya minum alkohol. Jadi dia nggak lihat temanya kali ya kok ya maksudnya dari video Koko itu. Dia cuma bilang, wah siapa yang menang nih, udah kayak taruhan bola gitu ya. Siapa nih yang menang nih? Buset, gua buat taruhan sama dia. Nah iya. Buset. Kalau gua bilang sih nih Cina yang satu nih pasti kalah dia bilang gitu. Lawannya berapa? 2-3? 2 gitu. Ini sih pasti kalah dia. Dikeroyok gitu ya. Nonton aja dulu gitu ya kan. Nonton lah gitu ya kan. Wah, ini sih pasti ngoceh terus karena faktor doh itu ya kan. Doh. Nah, udah akhirnya nonton. Ih, hebat ini Cina ini katanya. Ih, dia sendiri loh, gue pas dia gitu kok ini marah-marah ya katanya gitu kok gitu. Ya, akhirnya dia keterusan kali nonton gitu kan. Akhirnya tuh sempat dia ngomong ke Ramzi, Zi, gue pengen ketemu sama si Kodondi ini, bilang gitu, pas dia gitu, pengen ketemu sama Kodondi. Gitu. Akhirnya pas Ramzi sama dia ke Babe Fadlan, gitu, nah dia udah ngomong juga ke Babe Fadlan, undang dong Kodondi. Kajian. Undang dong Kodondi kajian EPT di Al-Bukhari. Qadarullah Kodondi ngisi tuh. Wendy yang undang. Iya Kodondi ngisi di situ kan kajian. Nah, di WhatsApp lah gitu dihubungi lah. Kita berangkat gitu ya kan. Akhirnya ketemu sama Kodondi gitu. Alhamdulillah ya. Cina satu ini gitu ya. Nah, dia ngefans sama Kodondi. Cina satu ini. Nah, iya. Kemarin ada yang datang sini apa? Dia juga gitu, dikasih lihat video gua. Temennya dia yang ngasih tahu, ya terus suruh nonton kan, si cowok ini yang mualaf juga, wah ini Cina bahaya nih, Cina berbahaya nih katanya gitu, ngomong Donditan Cina berbahaya katanya gitu. Ya alhamdulillah ya berarti nggak ada pertemuan dua orang yang kebetulan, semua dari izin. Alhamdulillah. Nah sekarang pesan dong nyokap. Jadi sebenarnya nih ada dua pesan kok sebelum orang tua ya. Sebenarnya gini, saya kan jaga sama istri ya, jaga istri nih, jaga sama istri, jaga toko kue. Di Mangga Besar di Lokasari tersebut kan banyak pembeli. Kita ngomong ya bisa dibilang wanita-wanita malam atau bagaimana gitu kan. Kupu-kupu malam lah. Cuman saya yang perhatikan ya di situ, yang saya perhatikan ya banyak kan cewek sama cewek gitu yang iya banyak kok di situ. Daerah situ cewek sama cewek, entah cowok yang gemulai gitu loh, maksud saya lentik ya. Sebenarnya ini bagi buat mereka ya yang nonton di sini, mungkin yang nonton video sini gitu loh. Maksudnya kembali sadar lah, kembali ke fitrahnya lah ya kan. Ya kalau bisa Allah kan menciptakan Adam dan Hawa ya kan secara berpasangan gitu. Kalau bisa Adam dan Edwin. Jangan Adam dan Edwin ya kan. Kalau bisa sih ya segera tobat lah. Maksudnya gitu kok ya kan. Banyak saya misi saya sampai kaget tuh. Itu kok lu gak bisa ngomong gitu kok udah langsung bahaya. Oh enggak ya? Ya kan kadang-kadang sorry Ki. Kadang saya sama istri saya sering lihat kok. Saya ngeliat tiap hari goncengan motor yang cewek sama cewek. Yang satu cewek gaya kayak cowok, rambutnya dipendekin karena pendek bergaya-gaya kayak cowok. Yang satu cewek yang gue bingung cewek sama cewek. Jadi itu udah kelihatan banget kok. Itu maaf kata nih ya lesbi, homo gitu kan. Maksudnya kalau bisa tuh mereka tuh sadar gitu loh, kembali ke fitrahnya lah gitu loh. Maksudnya jangan ya
biar nggak kena dosa yang biar Allah mengampuni aja ya kok ya kan biar mereka segera tobat gitu loh kan. Untuk bagi yang cowok juga ya kalian kodratnya kan laki-laki ya. Laki-laki harus laki-laki, nggak laki-laki jangan jadi cewek gitu loh kan. Udah itu aja sih kalau pertama agar mereka tobat lah Lu gitu. kesinggung lu. Gak kesinggung. Udah punya anak kan? Oh, udah punya anak. Iya. Iya kan? Udah 2 kali nikah nih. Oh, belum. dua kali nikah. Iya. Ini mau ketiga nih. Insya Allah. Terus yang kedua? Yang kedua nih buat mama papa nih. Nah, ini nih yang kita harus dengerin nih. Dengerin. Pakai lagu sedih. Bismillah, Mak, Papa gitu kan. Mungkin video pertama Mama belum sempat lihat ya kan. Mungkin dengan video ini atas izin Allah ya David sudah menentukan lah pilihan David sendiri, agama David sendiri yang benar menurut David ya kan, yaitu Islam gitu. Jikalau emang David ada salah sama Mama, David minta maaf sebelumnya belum bisa memberitahu gitu kan, karena David memikirkan kesehatan Mama dan Papa untuk saat ini ya, karena Mama Papa kan saat ini ngebantu bikin susu kacang dan kacang kedelai itu tiap hari. Jadi saya nggak mau bikin Mama jadi terbeban juga dengan hal-hal seperti itu kan. Sekarang kan apalagi Mama tiap hari ya saya seneng sih, aku seneng Mak kalau Mama bisa bantu bikin ini terus, order Mama terus yang banyak ya, sampai usia yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Itu aja sih Mak. Intinya David tetap sayang dan cinta Mama 3 kali lipat dari sebelumnya. Itu aja. Alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong nih nyokap yang begini nih. Nyokap. Lu bayar kan nyokap? Bayar dong. Setoran mulu. Iya, setoran mulu kok. Kan modalnya biar muter kok. Oh iya, modal. Setoran mulu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dilancarkan. Amin. Ya, Amin. semoga dimudahkan lah gitu ya. Bisa ngasih tahu orang tuanya. Amin. Cari waktu yang paling tepat lah. Ya kalau memang masih sakit ya carilah ya. Iya, pelan-pelan. Nanti kalau emang udah tahu gitu kan. Makanya kalau nggak berani ngomong, sholat duha di rumah. Ya kan Ji? Nanti Ji? Betul kok. Kan nggak berani ngomong nih. Paling nanti dipanggil. Sholat duha ya. Paling nanti dipanggil Ramji, Ko Dondi, Ko Wendy itu. Nggak apa-apa. Seru. Gue malah seneng. Iya kan seneng. Kemarin yang podcast di sini namanya Tommy. Ya, mamanya masih Kristen. Setelah dia udah dikasih tahu sama Tommy, ya awalnya biasa lah begitulah ya.